Tiara Zahratul Fikri Jaskia Bunda yang tidak hadir Rika, Anissa, Aminatu, dan Yulia. Baiklah, kita melanjutkan ke materi sebelumnya. Bapak tanya nih, materi sebelumnya tentang apa itu? Tentang menjauhi pergaulan. Menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kalau Bapak takut, apa sih pergaulan bebas itu menurut kalian? Pergaulan bebas melewati batas atau orang yang tidak mempunyai aturan, ya kan, melanggar norma-norma agama. Benar. Ya kan? Kalau nggak larangan perbuatan zina apa benar? Bapak tanya. Perbuatan zina. Seperti pacaran. Apa nak? Bergandengan tangan, ya, yang bukan mahramnya, ya kan? Perzinahan adalah suatu perbuatan yang keji, dan alam pula. Dan orang yang melakukan perzinahan suatu dosa besar, ya kan? Dosa besar. Karena perbuatan zina adalah hubungan layaknya suami istri yang tanpa ikatan sah menurut agama Islam lewat pernikahan. Berarti orang yang tidak menikah, ya kan, atau berselingkuh tanpa ikatan sah atau tanpa ikatan pernikahan itu dikatakan zina, apalagi dia sampai berhubungan badan. Bapak sedikit ada sebuah gambar, ya, ada beberapa gambar kemarin sudah Bapak berikan juga. Ini adalah orang yang melakukan sebuah hubungan dia antara laki-laki dan perempuan, dia melakukan perciuman, ya kan? Artinya dia sudah melakukan suatu perzinahan. Selanjutnya ada seorang perempuan, dia teler atau orang yang mabuk. Bayangkan nih, dia obat, dia melakukan apa yang menjadi minuman keras, ya kan, dia bersandar di samping, ya kan? Inilah orang yang sedang melakukan pergaulan bebas karena tidak ada aturan dan bisa menyengsarakan dirinya sendiri. Orang yang melakukan pergaulan bebas dan zina akan merusak tatanan hidupnya sendiri. Apa? Ya, jati dirinya hilang atau martabat. Ya, apa sih martabat harga diri itu? Menurut kalian apa? Martabat harga diri. Jati marwah, benar. Marwah diri sendiri, ya kan? Oh, harga diri tidak ada. Kalau kita lihat yang nyata, orang yang melakukan perzinahan akan dikucilkan, disindir, ya kan? Bahkan dihina oleh orang lain. Di akhirat dampaknya apa? Disiksa. Yang terjadi apa lagi? Masuk neraka, ya kan? Ada sebuah kisah Rasulullah SAW, ya kan, di mana beliau ketika kejadian Isra dan Mi'raj, ketika beliau ke neraka, melihat ke neraka, bingung melihat ke neraka, ditemani oleh dua malaikat. Wahai malaikat, apa yang sedang dilakukan orang yang disiksa, dia badannya yang besar, ya kan, tapi baunya menjijikkan. Bahkan orang yang seperti itu sama orang yang memakan daging busuk. Itu adalah siksaan dan hinaan bagi orang yang melakukan suatu perzinahan di dunia. Badannya besar, ya kan, tapi baunya bau comberan atau bau busuk, dan suka memakan daging yang busuk, daging yang busuk, ulat dan sebagainya, ya kan. Ketika juga ada kisah juga Rasulullah SAW pernah
seorang pemuda yang hendak melakukan perzinahan. Apa? Wahai Rasulullah, saya ingin berzina. Apa namanya? Sahabat Rasulullah mencela orang muda itu. Sudah cukup. Engkau jangan mengatakan di hadapan baginda Rasulullah engkau melakukan perzinahan. Kata Rasulullah, suruhlah pemuda itu menghadap ke saya. Rasulullah berkata, wahai pemuda, apakah engkau mau melakukan perzinahan? Ya kan? Apakah engkau suka jika, kata Rasulullah bertanya sama pemuda tersebut, apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi pada saudaramu sendiri? Ya kan? Apa berkata pemuda tersebut? Demi Allah, ya Rasulullah, saya tidak suka, tidak sudi jika perzinahan itu terjadi kepada saudaranya saya sendiri. Ya Rasulullah SAW pulang, begitu juga wahai pemuda, orang lain tidak akan suka, tidak akan sudi jika perzinahan itu terjadi pada saudaranya sendiri. Kata Rasulullah, baginda Rasulullah SAW bertanya lagi, wahai pemuda, apakah kamu suka jika perzinahan itu seandainya terjadi kepada ibumu sendiri? Ya kan? Apa baginda Rasulullah? Kata pemuda tersebut, dari Allah dan Rasulullah, tidak. Saya tidak suka jika perzinahan itu terjadi kepada ibu saya sendiri. Begitu juga. Rasulullah melanjutkan pertanyaan beliau, wahai pemuda, sudikah engkau sukakah engkau jika perzinahan itu juga terjadi pada acil, ya kan, bibi, ya kan, dari saudara ayahmu atau ibumu? Apa baginda Rasulullah? Kata pemuda tersebut, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak suka jika perzinahan itu terjadi pada bibi atau acil atau tante saya sendiri. Lalu tangan Rasulullah ini meletakkan ke pundak pemuda tersebut sambil berdoa, ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini. Ya Allah, sucikanlah hatinya. Ya Allah, peliharalah kemaluannya. Kemaluannya apa? Itu mah bapak atau kelamin, ya kan, kemaluannya, ya kan, agar terjaga, terpelihara dari yang namanya perzinahan. Ya kan? Ini yang terjadi, yang nyata, real, yang kan terjadi di sekitar pada saat baginda Rasulullah sebagainya, ya kan? Dan yang realnya, yang nyata, banyak kejadian fenomena yang orang melakukan perzinahan. Dan banyak dampaknya. Yang pertama dampak psikologisnya, sosialnya, ya kan, agamanya, dan bahkan keluarganya. Lanjut lagi sedikit. Allahnya Rasulullah SAW minta maaf Bapak. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa, ya kan? Minta maaf Bapak, Al-Isra ya. Al-Isra ayat 32. Kita bisa sama-sama baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya semuanya janganlah janganlah engkau mendekati zina. Sama seperti contoh mendekati apa tuh? Seperti apa tadi? Pacaran. Terus apa lagi? Berpelukan. Berpelukan itu sudah melanggar norma agama. Ya. Rasulullah, janganlah engkau mendekati zina atau saling memandang. Antara laki-laki dan perempuan. Saling memandang, ya kan? Yang bukan mahramnya. Memandang ketika dia olahraga, dia kan pemakaian hijab, ya kan? Atau menggosip lelakian, sudah mendekati, ya kan? Mendekati, ya kan? Atau berdua-duaan berjalan-jalan, ya kan? Bapes,
ya kan, lapangan, jogging dan sebagainya, ya kan? Ya kan? Hukum orang yang penzina. Ada hukumnya ya, benar? Bacakan atas nama si siapa ya? Jasmine, namanya ya. Yes. Bacakan Jasmine hukum bagi pelaku perzinahan halaman 12. Enggak, bacakan aja. Apa sih hukum perbuatan zina itu ada dua ya? Ya, benar. Zina merupakan perbuatan yang dapat merusak akhlak Iya. dan mengakibatkan pelakunya mendapat dosa besar. Oleh karena itu, Islam melarangnya dengan tegas. Hukuman bagi pelaku zina di dalam Islam disesuaikan dengan klasifikasinya. Adapun klasifikasi zina dan hukuman bagi pelakunya sebagai berikut. 1. Zina muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, baik dilakukan oleh suami istri maupun orang yang sudah tidak beristri atau bersuami. Hukuman bagi pelaku zina muhsan yang sudah pernah menikah adalah dirajam atau dilempari batu sampai mati. Ya, cukup. Lanjutnya si RP. Zina dirumuskan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Hukuman bagi pezina dirumuskan adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan ke daerah lain atau dipenjarakan selama 1 tahun. Ya, cukup. Nah, terima kasih. Jadi jelas ada hukuman bagi pelaku perzinahan. Ada dua kategori. Yang pertama tadi zina muhsan dan zina berusaha. Orang yang belum pernah menikah disebut pelaku perzinahan disebut apa? Gairu muhsan. Apa hukumannya? Dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan ke daerah lain. Ya, benar. Terima kasih nak. Orang yang masih lajang, orang yang masih bujangan, ketika dia melakukan suatu perzinahan, berhubungan badan selayaknya suami istri, maka hukuman yang paling berat adalah hukuman dicambuk, ya, dicambuk 100 kali. Bahkan orang yang perbuatan itu, orang melakukan perbuatan itu diusir dari kampungnya, ya kan? Kenapa diusir? Karena merupakan suatu perbuatan yang keji, ya kan? Suatu perbuatan yang kotor dan minta maaf Bapak menjadi sampah bagi masyarakat selama 1 tahun. Bagi orang yang sudah pernah menikah, apa yang disebut itu? Iya, zina muhsan, atau dia sudah berkeluarga, dia melakukan suatu perzinahan dan perselingkuhan, ya kan? Padahal dia sudah mempunyai keluarga dan mempunyai anak, ya kan? Atau orang yang melakukan perzinahan, misalkan nih janda lawan bujangan, atau sebaliknya duda, ya kan, sudah berkeluarga, ya kan? Dia melakukan perzinahan terhadap seorang gadis yang masih bujangan, ya kan? Maka yang si gadis tetap dihukum rajam sebanyak 100 kali, dan bagi yang sudah menikah tetap dirajam sampai dia meninggal, ya kan? Ambil batu dilempar kepada orang tersebut melakukan perzinahan, itu dirajam. Kalau dirajam itu dihapus sampai dia meninggal. Biasanya dikubur di patak, kalau dia berumur di patak sampai di tanah. Dia ya dikubur diduduk sampai kepala atau sampai perut pinggang, ya kan? Ada orang yang menemui orang tersebut, ambil batu lempar ke badan atau kepala orang yang melakukan perzinahan, ya kan? Nah, jadi disuruh dicambuk dan dirajam sampai dia meninggal. Apa ajar Allah? Rasulullah ajar Allah, tidak ada ajar Allah rasa belas kasihan kepada orang yang melakukan perzinahan. Yang tidak ada rasa belas kasihan. Lanjutlah. Lanjutnya
dampak perbuatan zina tadi di dunia dan di akhirat. Ya kan, pertama tadi di dunia apa? Menghilangkan suatu wibawa. Kedua, mengambil hikmahnya. Kenapa kefakiran? Ada yang tahu nih? Kefakiran itu apa fakir? Kemiskinan. Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Iya. Selalu mengejar kepuasan Nah, nafsu. jujur. Karena orang yang melakukan mengejar kepuasan nafsu, hartanya, dia kan setiap digombal perempuan, dia kan ingin menghabiskan hartanya sendiri, ya kan? Nah, foto orang yang melakukan kenal, orang yang memuaskan nafsunya. C. Mengulangi umur. Kenapa mengulangi umur? Ayo. Seks bebas. Karena kenapa ada lagi suatu penyakit. Apa disebut penyakit apa itu? AIDS, ya kan? Nah itu, atau minta maaf Bapak, penyakit kelamin, ya kan? Bagi orang yang sudah pernah melakukan tidak dina minta maaf Bapak. Kata Rasulullah apa? Jagalah kemaluannya, ya kan? Atau si perempuan atau si laki-laki. Di akhirat mendapat murka dari Allah. Di akhirat nanti hisab yang silakan hisab yang buruk dan siksaan api neraka. Inilah orang yang melakukan perzinahan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita tugas kepada kalian. Bapak berikan tugas kepada kalian. Kita bikin suatu kelompok, ya kan? Kelompok ini Bapak nggak mengacak aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 berdasarkan apa ya, mejanya masing-masing aja, ya kan? Bedanya beda tajanan kan, jadi nggak bakal nggak pilih, ya kan? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tugas yang pertama kalian menyampaikan, ya kan? Kalian bisa menyampaikan argumentasi kalian. Ke belakang aja. Nggak apa-apa. Jadi bisa gunakan HP-nya untuk mencari suatu artikel, ya kan? Atau bisa dicarikan di YouTube dan sebagainya ya. Kalian diskusikan, ya kan? Diskusikan tentang apa saja, ya kan? Faktor pendorong terjadinya pergaulan bebas dan zina di lingkungan yang nyata, di lingkungan sekalian. Apa sih mendorong? Ya kan? Maksudnya penyebab utama seorang remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas. Apa saja tuh penyebabnya? Ya kan, tahu ya? Dan yang kedua, kalian mencari bagaimana sih pergaulan bebas dan perbuatan zina itu, ya kan, merusak kehidupan seorang pribadi, ya kan? Maksudnya dari sudut pandangnya, dari sudut pandang fisiologis seperti apa? Orang yang melakukan perzinahan, apa sudut pandangnya? Ya kan, sudut pandangnya kayak apa, fisiologisnya kayak apa? Orang yang sudah pernah melakukan perzinahan, apa sih dampaknya? Ya kan, dampak buruk orang yang melakukan suatu perzinahan. Kalian diskusikan masalah itu. Yang ketiga, kalian mencari solusi. Solusi yang dapat diterapkan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih solusi yang dapat mencegah? Ya kan, kalau yang mencegah, yang dapat mencegah apa saja kan tulis nanti, ya kan? Yang dapat mencegah agar kalian terhindar dari pergaulan bebas dan zina, ya kan? Terus itu apa peran? Ya kan, peran penting dalam agama Islam dan peran penting dalam keluarga untuk menghindari suatu pergaulan bebas dan zina. Apa sih peran dari agama Islam dan keluarga? Apa maksudnya? Ya, keluarga. Mama ulun misalkan nih, kamu memberikan ulun keluar jam malam. Ya kalau nanti mama ulun perhatian, mama ulun kadang memberikan ulun keluar, ya kan? Jam 12 itu dalam kehidupan
keluarga apa saja sih, ya kan? Apa peran penting dalam keluarga? Kalian bisa diskusikan, tulis yang apa yang ditera di buku LKPD ini. Kenapa? Paham ya? Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya? Oke. Silakan 4 bangku aja kalau bisa. 4 bangku ya di susun aja dan di meja buka bulat saja. Kotak aja kan? Ini sudah sama. Silakan Bapak, nanti Bapak beli buku. Silakan. Ini Bapak beri waktu 30 menit untuk menjawab dan tulis di sini aja. Jadi, aja soalnya ini soal kelompok. Silakan ambil HP-nya. Ini sama di kelas komunikasi begitu juga lah, Bapak bikin kelompok untuk mencari solusi, ya kan? Ya. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan ke Bapak ya. Jawabnya di sini aja lah. Ya, di situ aja. Atau yang nggak bisa masih panjang Pak jawabannya, silakan kalian coba bikin di kelas lain. Tidak apa-apa. Ya. Dan silakan cari digunakan digital komunikasinya, adalah HP-nya, cari tahu di situ aja lah. Kalau nggak muat jawabannya atau di kertas, ditampil di kertas selembar ya. Jadi dan ini ada juga buku tambahan untuk membaca kelasnya ya. Maka Bapak gunakan jawaban. Kalau ada jawabannya kita kasih ya sesuai dengan bab soalnya kan. Jadi ya. Masalah soalnya paham aja ya. Paham ya? Ada mencari sebuah artikel atau sebuah kehidupan nyata. Jadi punya nanti siapa tahu ada di
maksudnya di kehidupan nyata. Ya, pertanyaannya diskusi, apa saja faktor yang mendorong terjadinya komunikasi? Ini apa saja yang menurut kalian? Ini mengenai bagaimana peran pentingnya pendidikan agama tadi dan keluarga, ya kan? Kita masuk dalam membentuk karakter remaja. Nah, kalian itu sebagai remaja nih. Ya kan? Akan membantai. Semoga kita menjadi suatu yang berbelum bebas, ya kan? Mulai sekolah, ya kan? Dalam hal agama, ya kan? Kalau sesuai hadisnya, sesuai nomor cantumkan, coba juga cantumkan Al-Qur'annya ayatnya ya. Bapak ini yang Nomor satu ya ada. Iya, itu ternyata faktor dari sebagai nih coba ya. Faktor mendorong. Kalau bisa sih pemikiran kalian sendiri ya, dan kehidupan kalian. Hasil diskusi kalian, ya kan? Sesuaikan kesepakatan bersama. Oh silakan. Aduh, sudah waktu takut lagi sini bapak ini. Baca, kalau pada orang takut dia dari takut dia. Baca. Ini juga dari dulu. Ya diskusi kita bersama ya. Kita atau kelompok si Anu mencari kelompok dua, kelompok mencari kelompok tiga. Ini si Anu sebelum tadi cari sama sendiri. Ini mencari soal di nomor 4 apa ini ya kan? Berbagi lah. Ya kan? Berbagi. Nanti kita bilangnya sempat, kita maju ya. Ada juru bicaranya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya kan? Makanya tetap tuh daripada sesuatu jalan. Itu biasanya di nomor 5 nih. Tadi apa? Kalau orang tua tuh, nah jangan berarti orang tua itu sayang sama mereka. Oh mama itu pada pengalaman aku, sayang sama mereka. Mama sayang sama anaknya, anak-anak banyak aturan mama nih ya. Sayang. Artinya dalam kehidupan kalian diperhatikan agar tidak terjerumus dari hal-hal yang negatif. Silakan Mas Mas Teh. Ini seorang apa disuka nih? Yang paling
sudah dapat ketemu aja. Alhamdulillah. Definisikan itu Semangat Bapak. semangat ya. Dan sempat ya 30 menit enak lah. Finishnya sudah ketemu jawabannya. Ini kejadian yang apa banyak yang menimpa seorang pelajar atau terjadinya maraknya pokoknya terjadinya pernikahan usia dini, ya kan? Hal yang ambil lihat Bu Vina. Iya benar Bu. Ada yang operasikan. Gitu. Harusnya mau diberikan. Thank you, benar. Dimatikan aja dulu. Mari matikan aja. Nanti